Karena Ibu Yos telah mendengar tentang Harry sejak lama dan tahu bahwa ini adalah asisten Yos. Dia ingin bertanya beberapa informasi tentang Yos dan dia secara alami banyak berbicara dengannya. Sebenarnya Yos sibuk dengan pekerjaannya dan kita tahu bahwa kita adalah orang tuanya. Jadi orang tidak punya masalah pun tidak mau membuat masalah. Tetapi kali ini adalah hal yang besar karena ada kaitan dengan cucuku. Kita hanya tahu bahwa ketika kita menjadi kakek nenek, apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya? Kata Ibu Yos dengan menyudutkan anaknya dan dengan kata-katanya yang sepertinya penuh mengidentifikasi cucu yang belum pernah dilihatnya. Harry tidak punya banyak keraguan. Jarang melihat ibu dan tamu Yos datang. Berbeda dengan wanita bangsawan yang dilihatnya. Satu persatu dengan matanya sangat mudah didekati. Kemudian Harry menjawab, "Nyonya, sebenarnya bos tidak bisa disalahkan. Ini kecelakaan. Bos juga baru tahu bahwa Derek adalah putranya. Nona Darlene yang membawa Derek juga sudah merasakan setidaknya banyak kesulitan." "Oh, lalu dia tidak tahu bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkan cucuku menderita? Keluarga kami juga bukan hanya memiliki satu anak," ucap Ibu Yos berpura-pura tidak bahagia. Harry membeku. Memahami makna ibunya Yos datang. Ia merasakan sedikit cemas. Dia hanya dimaksudkan sebagai asisten saja. Dan pada saat ini, itu juga tercermin bahwa Ibu Yos sengaja berdebat dengannya. Khawatir kesan pertama ibunya tentang Darlene tidak akan baik, Harry dengan cepat menjelaskan. "Tidak seperti itu. Nona Darlene sangatlah baik. Pada saat itu, bos punya pacar. Dan itu benar bahwa ia hampir keluar setiap hari dengan Nona Jane. Di mata semua orang, ia hanya bisa menyembunyikan anak itu dengan erat. Jika bukan penyakit Derek, kurasa aku ingin menyembunyikannya dari bosku selamanya." Ibu Yos membeku, tetapi tidak menyangka bahwa kejadian akan seperti itu. Dengan demikian, apakah Yos masih menjadi sampah? Saat tidur, ia meniduri gadis lain dan tidak bertanggung jawab. Dan ada seorang putra yang tidak diketahui. Di sisi lain, dia punya pacar. Sekarang dia memiliki seorang putra. Apakah dia akan membawa ibunya ke Pila? Jika ingin punya dua wanita, juga jangan terlalu dilihat orang. Kadang-kadang perempuan sangat mudah menggunakan emosinya. Tetapi kadang-kadang perempuan juga paling mudah memahami pikiran perempuan. Dan Ibu Yos tampaknya cukup rasional. Dan pada saat ini melemparkan pandangan bahwa Yos adalah putranya. Terlepas dari gadis yang mana, pendekatan Yos kepada wanita tidak terlalu baik. Ketika Harry melihat Ibu Yos diam, dia berpikir dia tidak percaya dan dia menjawab, "Nyonya, sebenarnya Darlene itu sangat baik. Kamu bisa melihat kebaikannya ketika kamu melihatnya. Menurutku, bos selalu baik kepada Nona Darlene. Tetapi karena Nona Jane..." "Ya, terima kasih untuk itu. Aku khawatir dia akan menjadi tua sendirian. Aku tidak berharap istrinya menjadi lebih kuat." Ibu Yos menghela napas. Harry tidak mengatakan sepatah kata pun dalam hatinya. Nona Jane kemungkinan akan menjadi pembunuh Derek. Di Pila, Darlene tersandung dan sepertinya mendengar panggilan telepon di telinganya. Nada akrab pria itu dengan kedinginan dan kelembutan yang tak sengaja menjadikannya satu-satunya pikiran dapat jernih dalam kekacauan. Siapa sebenarnya orang tersebut? Setelah bunyi klik pendek, lelaki itu menutup pintu dan pergi. Darlene sedikit berjuang untuk bangkit, namun ia terlalu lelah dan ia tertidur lagi. Ketika ia bangun lagi,
Jam hampir menunjukkan pukul 9. Dia mengganti pakaiannya dan keluar, dan melihat Derek duduk di kursi dengan kakinya di atas kursi sedang makan. "Bu, apakah kamu baru bangun?" Derek memandang Darlene dengan tatapan aneh. Yos mengambil roti panggang dan meletakkan selai kacang di atasnya perlahan-lahan. Dia tampak santai dan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Darlene mengenakan pakaian rumah, wajahnya sangat polos. Derek tidak bisa tidak melihat padanya ketika dia makan. Setelah menatapnya beberapa kali, Darlene akhirnya merasakannya dan memiringkan kepalanya. Lalu bertanya, "Ada apa, Derek? Apa ada yang salah dengan ibu?" Kenapa dia terus menatapnya? Derek tahan dengan tatapannya itu untuk waktu yang lama dan berkata, "Bu, nenek akan berada di sini sebentar lagi. Bukankah kamu harus mengganti pakaianmu?" "Kenapa harus mengganti pakaian? Tunggu, siapa yang akan datang sekarang?" Mata Darlene melebar. Derek dengan polos menatap Yos dan kemudian melihat ekspresi kaget Darlene dengan tatapan polos dan berkata, "Ayah memberitahuku bahwa nenek datang ke sini untuk menemui kita pagi ini. Bu, tidak tahukah kamu bahwa nenek akan datang sebentar lagi?" Darlene terdiam. Tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. "Yos," Darlene sedikit menggeram. Yos menjulurkan telinganya dan melirik ke samping. "Ibuku akan membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari bandara untuk sampai ke sini, dan kamu punya waktu untuk bersiap." Kemudian dia melihat arlojinya. Darlene sedikit melototinya, tapi sekarang lebih penting mempersiapkan diri dengan baik daripada bertengkar dengan Yos. Sebelum pergi, mata Darlene mengungkapkan makna ini, membuat Yos tersenyum. Derek dengan hati-hati menutup mulutnya dan terkekeh. Ketika Yos melihat Darlene sudah menanjak ke atas dan langsung seketika itu, ia memulihkan ekspresi anak kecil yang serius. Dia masih menatap dan bertanya, "Ayah, ibu pasti marah denganmu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, yakinlah," ucap Yos menggosok kepala Derek. Melihat sarapan Darlene yang tidak tersentuh, alis Yos sedikit terangkat. Darlene bolak-balik di kamar. Yos telah menyiapkan segalanya. Deretan lemari besar di kamarnya adalah pakaian terbaru musim ini. Semua mempunyai gaya berbeda. Satu-satunya hal yang penting adalah pakaian ini sangatlah mahal. Seluruh pakaiannya adalah pakaian kelas tinggi. Di mana kamu harus memperhitungkan apakah membelinya atau tidak sama sekali. Sekarang ia memiliki seluruh pakaian di rak bajunya. Selain bagus, ada sedikit kegugupan ketika memilih pakaian mana yang akan dikenakannya. Orang seperti apa Ibu Yos? Jika dia benar-benar mengenakan pakaian mahal ini, bukankah itu akan membuat ibunya berpikir bahwa Darlene membawa Derek ke sisinya demi uang? Karena itu, Darlene berdiri lama di samping lemari, tanpa bergerak dan ekspresinya kusut. Ketika Yos membuka pintu dan masuk, dia melihat bahwa dia mengenakan pakaian dalam yang dingin, menatap lemari dengan wajah kusut, lalu bertanya apa yang dipikirkannya. "Ya, ibuku memiliki selera yang berat, dan jika ia pergi keluar dengan mengenakan gaun ini, mungkin akan menakuti orang tuanya." Yos menyentuh pinggangnya. Begitu Darlene memasuki rumah, dia melepas mantelnya dan sekarang hanya mengenakan satu set pakaian dalam putih murni.
Darlene kesal dalam hatinya, dan ketika dia mendengar Yos berbicara, dia meliriknya dengan marah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa ibumu akan datang?" Darlene tertunduk. Yos menyerahkan nampan itu ke Darlene tanpa mengubah mimik wajahnya dan berjalan ke kabinet tempat matanya akan menatap bunga-bunga itu, lalu berkata, "Dia memutuskan dalam waktu semalam dan aku juga baru mengetahuinya." "Ah, pasti kamu berbohong. Derek rupanya tahu itu tadi malam. Kalau tidak, dia tidak akan berpakaian begitu baik di pagi hari dan mengeluh bahwa ibunya bangun terlambat." Yos meliriknya. IQ-nya bagus juga. Namun, dia masih punya alasan. "Oh, tadi malam aku ingin menelponmu, tapi kamu terlalu lelah untuk bangun. Aku hanya bisa memberitahu Derek." Darlene hanya terdiam. "Pakai yang ini. Sederhana dan murah hati tanpa make up. Itu tepat untukmu." Yos melemparkan rok bunga untuknya dan memberinya kata terakhir. Darlene meliriknya sedikit, seolah tidak buruk. "Kamu keluar dulu." Darlene memutuskan dalam hatinya, menatap langsung Yos. Yos tertawa dan berkata, "Bagian mana tubuhmu yang belum kulihat?" "Yos, kamu gila." Darlene hampir melemparkan nampan di tangannya dan hampir menghancurkannya. Dia melihat nampan itu hancur, menggelengkan kepala, dan untuk sementara waktu berkompromi. "Makanlah sesuatu, ganti pakaian dengan cepat, jika kamu tidak ingin menjadi jelek." Darlene memandangi segelas susu di atas nampan dan 2 butir telur rebus yang sudah dikupas. Ragu-ragu dan memilih untuk makan sebelum menunggu perut yang lapar membengkak. Pada saat itu semuanya sudah kenyang. Yos telah menerima berita dari Harry bahwa dia mendekati pintu villa. Yos memberitahu Darlene bahwa ibunya segera datang. Pada saat ini juga, mobil ibunya Yos baru saja tiba di pintu dan melihat seorang gadis muda berdiri di depan puri, wajah memerah, sedang berdebat dengan penjaga pintu. Ibu Yos mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa gadis kecil ini?" Rumah ini adalah salah satu mas kawinnya ketika dia menikah. Dia berada di daerah yang tenang, terpencil dan pribadi. Hanya ada tempat seperti itu di sekitarnya. Jadi, tidak ada kemungkinan salah jalan. Gadis yang cantik di usia muda yang pasti akan membuat ibu Yos cemburu. Harry terkejut melihat itu. Dia memandang wajah ibu Yos dan berbisik, "Ini adalah pacar tertua, Nona Jane." "Oh," Ibu Yos memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Dengan hati-hati mempertimbangkan beberapa hal dan akhirnya berkata, "Ayo, pergi." Tampaknya tidak ada arti dari kedatangan Jane. Apa yang putranya inginkan sehingga memintanya untuk datang, dia juga bisa menebak. Karena dia sangat antusias dengan Darlene. Dia tidak akan membawa seseorang untuk menanggapi pertemuan pertamanya tanpa bertemu orang yang nyata, yaitu Darlene. Namun ketika Jane melihat orang-orang melihat mobil Harry lewat langsung, dia sangat marah saat itu dan berlari ke depan mobil Harry dengan sepatu hak tingginya, dengan tangan terbuka, dan dia tidak takut mati. "Nona Jane, apa yang kamu lakukan?" Harry mencondongkan tubuh dari kursi pengemudi. Jane menyipitkan mata dan berkata, "Bawa aku masuk untuk menemukan Yos. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memberimu jalan." "Nona Jane, jika kamu ingin bertemu bos secara langsung,
Maaf, aku tidak memiliki izin ini, ucap Harry sedikit tidak sabar. Sebelumnya Jane adalah pacar Yos. Dia juga merasa bahwa dia murah hati dan baik kepada orang-orang di kantor. Tetapi setelah mengetahui bahwa ia adalah orang yang telah mencelakakan Derek waktu itu, ia merasa wanita ini semakin mirip dengan ular beludak. Setelah menghabiskan waktu begitu banyak dengan casingnya, dia tidak melihat perbedaan antara penampilan wanita itu. Jane berkata, "Aku tidak peduli. Jika aku tidak melihat Yos hari ini, kamu juga tidak bisa masuk." Nona Jane, tunggu. Siapa yang ada di mobilmu? Bukankah itu Yos? Mata Jane menyipit tiba-tiba. Ia menyadari bahwa ada orang di mobilnya. Harry melirik ke belakang, melihat bahwa tidak ada ketidaknyamanan di wajah ibunya Yos. Dia mendengus dan berkata, "Tidak." "Ya, bukankah itu wanita murahan si Darlin? Harry, kamu laki-laki bukan? Aku belum putus dengan Yos. Jadi kamu harus mengejar pelacur itu bukan? Dari mana benih yang sakit itu berasal? Mengapa sekarang mereka semua menjadi harta karun?" Jane berkata dengan tidak terkendali. Dia tergesa-gesa oleh berita tadi pagi, tetapi ia dihentikan di depan pintu. Dia telah mengumpulkan banyak ketidakpuasan dan dia hanya merobek wajahnya sekarang. Dan itu pasti dia merasa khawatir. Harry tidak pernah melihatnya seperti ini dan sekarang dia sedikit terkejut. Ibu Yos tidak senang dan awalnya menaruh simpati pada Jane. Tapi untuk saat ini dia tidak menyukai gadis itu. Di satu sisi, Yos yang tidak terlihat telah menunjukkan sikapnya sampai batas tertentu. Di sisi lain, wanita ini benar-benar tidak berpendidikan. "Biarkan penjaga keamanan membawanya ke samping," kata Ibu Yos memerintahkan dengan tenang. Harry tidak tahan, tetapi melihat Jane yang berdiri di depan mobilnya, dia melambaikan tangannya ke arah penjaga keamanan yang saling berhadapan. Akibatnya, Jane keluar dengan 2 tangan bersilang oleh kedua petugas tersebut. "Lepaskan aku, kau bajingan, lepaskan. Darlin, kau wanita murahan, mengambil pacar orang lain. Tampar aku sebagai sahabatmu. Pelacur, dasar pelacur." Jane menjerit dan berteriak ke arah mobil. Ibu Yos menoleh ke belakang dan berkata tiba-tiba, "Wanita yang bernama Jane ini dan Darlin, apakah mereka teman baik?" Oh ya, saya mendengar bahwa mereka lulus dari sekolah yang sama dan telah mengenal bos selama bertahun-tahun. Tapi kurang tahu tentang masalah itu. Namun Jane selalu menyebutnya bahwa mereka adalah sahabat. Tapi Jane selalu membawa seorang teman yang menurut saya itulah sahabat sebenarnya, kata Harry dengan niat jujur, tapi ia juga masih ambigu akan masalah ini. Ibu Yos tahu itu dan dia sedikit peduli. Harry tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera di pintu gedung utama, Darlin dan Yos sudah menunggu di pintu dan Derek berdiri di samping keduanya dengan tatapan tegas, seolah-olah mereka ada urusan penting. Ibu Yos mengangkat matanya dan melihat Yos pada pandangan pertama. Mata tiba-tiba melintas. "Bu." Yos melangkah maju dan berencana untuk memeluk ibunya yang sudah lama tidak melihatnya. Ibu Yos melintasinya dengan lurus, berjalan ke arah Derek. "Oh, ini cucuku. Derek, aku adalah nenekmu." Darlin melirik Yos sedikit, matanya lurus. Yos orang seperti itu. Mengapa ibunya sangat baik?